Shalom Jemaat MCC BSD dan pemirsa menyaksikan tayangan Stretch Your Tent. Saya percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam pembelajaran seri pemuritan Stretch Your Tent pelajaran yang ke-6. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Jadikan kami kuat dan semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami siap belajar dan diberkati firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar sebuah topik yang saya beri judul adalah tetap berpegang kepada firman Tuhan. Tetap berpegang pada firman Tuhan. Mari kita baca mulai dengan sebuah ayat dari Ulangan pasal yang ke-11 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan dikatakan begini, "Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal." Jadi firman Tuhan berkata bahwa Dia memperhadapkan kepada kita pilihan, ya, mau kita pilih berkat atau kita pilih kutuk. Semuanya terserah kepada kita. Sehingga dari ayat yang barusan kita baca ini, saya memberikan ada 3 poin yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah hidup ini selalu memberikan pilihan. Anda bisa memilih dengan siapa Anda menikah. Anda bisa memilih sekolah apa yang Anda mau ikuti. Anda bisa memilih liburan kemana yang Anda mau datangi. Sehingga dalam kehidupan kita mempunyai kehendak bebas. Ya, memilih adalah kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak menciptakan robot sehingga tinggal di charge atau diisi baterai dan kemudian diberikan sebuah program supaya robot tersebut melakukan serangkaian aktivitas-aktivitas tertentu yang Tuhan sukai. Tidak. Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia, dengan tentunya emosi, cara berpikir, ya, semua yang ada di dalamnya, supaya juga Tuhan bisa mendapatkan cinta yang Dia berikan kepada kita dan Dia juga merasakan cinta daripada kita. Sehingga kita tidak dipaksa untuk memilih, tetapi kita diberikan pilihan dalam kehidupan ini. Nah, pilihan-pilihan yang kita buat ini tentunya akan menentukan hasil yang Anda dapatkan. Jika Anda memilih A, Anda akan mendapatkan hasil A. Anda pilih B, Anda mendapatkan hasil yang B. Dalam kehidupan juga sama. Kita bertemu dengan tantangan, kita bertemu dengan masalah, dengan persoalan. Keputusan yang Anda ambil, pilihan yang Anda tetapkan, kemudian Anda eksekusi akan berujung kepada hasil. Baik itu baik atau kurang baik atau sangat tidak baik, tentunya Anda sudah memilih. Demikian pun Anda sudah memilih di mana Anda berjemaat. Anda memilih juga untuk mendengarkan tayangan program pemuritan Stretch Your Tent ini. Anda memilih besok Anda ingin makan apa. Dan banyak pilihan dalam kehidupan kita. Bahkan kalau boleh saya katakan, hidup ini penuh dengan pilihan-pilihan yang kita buat setiap harinya. Nah, poin yang kedua saya ingin sampaikan bahwa pilihan yang salah mendatangkan kutuk. Saya berikan contoh, Kain memilih untuk membunuh Habel. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ayat ke-8, kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Saudara, ketika Kain memberikan persembahan, maka persembahannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sebenarnya dia bisa memilih untuk bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa engkau tidak mengindahkan persembahanku? Tuhan, apa yang kurang? Tuhan, mengapa engkau tidak disenangkan karena persembahanku?" Kan dia bisa bertanya, saudara. Seperti kebanyakan daripada kita. Kadang-kadang kita memilih untuk sekedar mengumbar emosi saja. Langsung berkata-kata yang tidak baik. Langsung emosi kemudian bertindak dengan perbuatan kita tanpa memperjelas, mengklarifikasi apa yang terjadi. Anda punya 2 pilihan. Anda bisa mengklarifikasi atau Anda bisa memutuskan untuk sakit hati. Nah, Kain punya pilihan. Dia memilih yang salah sehingga mendatangkan kutuk buat dia. Dia memilih untuk sakit hati. Dia memilih untuk memukul bahkan membunuh adiknya Habel. Contoh yang kedua yang lain adalah Gehasi.
Ya, kita tahu Gehazi memilih untuk apa? Untuk memperkaya diri. Ya, ketika tuannya tidak meminta bayaran, tapi justru anak buahnya yang menginginkan bayaran. Mari kita lihat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 21. Firman Tuhan berkata kepada kita, lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Nah, saudara, kita lihat ceritanya, akhirnya Gehazi mendapatkan uang 2 talenta perak, kemudian mendapatkan baju dan sebagainya. Dan kita tahu akhirnya Gehazi bukan hanya mendapatkan harta Naaman, tetapi penyakit kusta Naaman pun ia dapatkan. Gehazi telah mengikuti tuannya, melayani Tuhan, sangat baik dalam kehidupannya. Tetapi saat itu dia memilih sebuah pilihan yang justru mendatangkan jerat dalam kehidupannya. Saya tidak berharap bahwa Anda dan saya kita mengambil langkah yang sama seperti yang dilakukan Gehazi. Bahkan kalau kita tahu Raja Saul memilih untuk mendengarkan manusia dan bukan mendengarkan Tuhan. Dari mana saya berani berkata demikian? Mari kita buka 1 Samuel 15 ayat yang ke-24. Saat itu setelah Saul ditegur oleh Samuel karena tidak mendengarkan atau mentaati perintah Tuhan, maka Saul berkata kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi, perhatian baik-baik, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Ternyata Saul lebih takut kepada rakyat daripada takut kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Pilihan yang salah ternyata bisa mendatangkan jerat, mendatangkan masalah, bahkan lebih parahnya lagi mendatangkan kutuk dalam kehidupan kita. Alkitab sudah banyak memberikan contoh kepada kita. Selanjutnya, poin yang ketiga, pilihlah yang benar, maka pilihan yang benar itu akan mendatangkan berkat. Ya, Abraham memilih untuk tidak memilih. Saya ulang ya saudara ya. Abraham memilih untuk tidak memilih. Dan kenapa saya katakan bahwa pilihannya itu benar? Perhatikan baik-baik. Kejadian 13 ayat 8 sampai 9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Jadi saat itu Lot punya keluarga makin besar, Abraham punya keluarga makin besar, lalu pekerja-pekerjanya bisa saling berkelahi atau berantem begitu ya. Nah, tetapi Abraham memilih untuk apa? Sudahlah, kita jangan bertengkar sekarang. Ya, ayat 9 dikatakan, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Jadi Abraham membuat sebuah pilihan yang tepat menurut saya. Dia memilih untuk tidak memilih terlebih dahulu. Dia membiarkan saudaranya untuk memilih terlebih dahulu. Tapi ternyata ya, kita tahu bahwa pilihan Abraham justru diberkati, justru pilihan Lot menjadi Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Bukan hanya itu, kalau kita melihat kisah di Perjanjian Lama, ada pemuda-pemuda bernama Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka memilih untuk tidak menyembah patung, walaupun konsekuensinya adalah nyawa mereka. Kita lihat sedikit ya, Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Dikatakan oleh Alkitab, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Jadi perhatikan baik-baik, yang menarik di sini adalah Sadrak, Mesak, Abednego mengambil pilihan dan keputusan yang tepat, yang benar. Sehingga kita tahu semua mereka mendapatkan mujizat. Bahkan berjalan di dalam api bersama dengan Tuhan tanpa ada luka sedikit pun. Jadi pilihan di tangan kita. Poinnya adalah apa? Hidup ini penuh dengan pilihan. Pilihan yang salah mendatangkan kutuk. Pilihan yang benar mendatangkan berkat. Lalu bagaimana caranya atau
Prinsip apa saja yang perlu saya kembangkan atau lakukan sebagai murid Kristus agar Anda dan saya kita bisa tetap berpegang pada firman Tuhan. Kita bisa selalu mengambil pilihan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa selalu memutuskan hal yang benar di mata Tuhan. Ada 3 prinsip yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana berpegang pada firman Tuhan itu artinya apa? Yang pertama, berpegang pada firman Tuhan itu artinya, mari kita lihat Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Indah sekali ayat ini. Jadi prinsip yang pertama, jika Anda dan saya ya di dalam program Stretch Your Tent, pancangkan kokoh patokmu, kita masuk dalam pelajaran tetap berpegang pada firman Tuhan, maka poin yang pertama adalah senantiasa, seterusnya, dan selamanya. Jadi bicara tentang berpegang kepada firman Tuhan, itu bukan hanya tiap hari Minggu saja kita berpegang pada firman Tuhan. Bukan ketika kita sadar saja saat kita saat teduh setiap paginya. Bukan di hari-hari tertentu, bukan di suasana tertentu. Atau bahkan bukan di saat kita penuh dengan berkat baru kita berpegang pada firman Tuhan. Prinsip yang pertama, jika Anda dan saya, kita mau tancapkan kokoh patok iman kita. Kita mau terus berpegang pada firman Tuhan dan mengambil keputusan yang tepat, yang benar sesuai dengan Alkitab, maka Anda dan saya perlu mempunyai sebuah prinsip bahwa berpegang pada firman Tuhan itu yang pertama, senantiasa, seterusnya, dan selamanya. Nah, saya mau gali saudara, arti kata senantiasa yang King James Version-nya dikatakan continually, itu bahasa Ibrani-nya adalah tamid, ya. Yang artinya ada 3 hal. Menarik ya saudara, ya. Jadi senantiasa itu artinya ada kontinuitas, continuity. Terus menerus secara kontinu. Ya, seperti kita makan. Makan ada yang sehari 2 kali, ada yang sehari 3 kali. Tetapi kontinu, semua dilakukan terus menerus saudara. Ya, ada sebuah aktivitas yang tidak pernah libur. Bahkan ketika liburan pun berpegang pada firman gak boleh libur. Maka saya berikan masukan buat kita semuanya. Sebentar lagi akan liburan. Ketika Anda liburan, jangan sampai baca Alkitabnya ikutan libur. Ketika Anda sedang katakanlah mempunyai waktu bersama dengan keluarga, jangan justru Alkitab ditinggalkan. Kontinuitas itu berbicara tentang berkesinambungan terus-menerus. Arti yang kedua adalah perpetuity. Perpetuity yang artinya adalah kekekalan. Jadi kita percaya kepada firman Tuhan bukan hanya umur 1 sampai 10, bukan hanya umur 10 sampai 20, bukan hanya nanti sampai umur 45 tahun, tidak. Sampai pada kekekalan kita terus berpegang kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan apa? To stretch. Ternyata arti kata senantiasa di situ ada arti peregangan. Jadi saudara, ketika kita berpegang pada firman Tuhan, tidak selalu firman Tuhan itu menyenangkan daging. Tidak selalu firman Tuhan itu menyenangkan emosi kita. Tidak selalu firman Tuhan itu membuat manusia duniawi kita ini nyaman. Tidak. Sehingga ketika kita ada sebuah pernyataan firman yang kita ikuti, kita pegang terus, kita lakukan terus. Ya, seperti Sadrak, Mesak, Abednego pasti nggak nyaman. Tapi mereka mengalami stretch di dalam iman mereka. Mereka mengalami peregangan di dalam iman mereka, otot-otot kepercayaan mereka kepada Kristus makin diperbesar, diperkuat. Jadi saudara, mari prinsip yang pertama, kita senantiasa, seterusnya, dan selama-lamanya kita berpegang kepada firman Tuhan. Ini bicara tentang kontinuitas, bicara tentang sampai pada kekekalan, dan bicara tentang bersedia untuk di-stretch tatkala kita mengikuti firman Tuhan. Yang kedua, prinsip yang kedua saya ambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-60. Firman Tuhan berkata, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Bersegera dan tidak berlambat-lambat. Saudara, ternyata ketika kita berpegang pada firman Tuhan, jangan pernah berpikir nanti sajalah ya bertobatnya kalau pas Natal atau pas Paskah. Kalau pas nggak ada acara yang khusyuk, yang khusus, ya sudahlah dosa-dosa dikit-dikit lah. Saudara, ternyata mentaati firman Tuhan itu jangan berkata bahwa nanti saja. Ya kalau nanti misalkan saya sudah cukup usia, kalau nanti ketika suasananya sudah lebih baik, maka saya akan ikutin perintah Tuhan. Tidak begitu saudara. Menurut saya, bagi saya, ketaatan itu adalah melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan tanpa ditunda.
Kalau saudara masih menunda, contoh menunda mengampuni, menunda memberikan ampun, menunda bertobat, menunda untuk melakukan sesuatu yang Alkitab ajarkan kepada kita, penundaan kita itu sangat-sangat tidak baik. Karena apa saudara? Firman Tuhan berkata prinsip yang kedua, kita perlu bersegera dan tidak berlambat-lambat. Berpegang pada firman Tuhan, jika saya tahu bahwa itu salah maka akan saya tinggalkan. Jika saya tahu itu benar maka saat itu juga akan saya lakukan. Saudara, jangan berlambat-lambat dan lakukan dengan segera. Dan arti kata bersegera, make haste ya, itu bahasa Ibraninya adalah krush ya. Dan kata krush ini ternyata mempunyai arti yang pertama, bertindak cepat atau act quickly. Bertindak cepat. Makanya Abraham ketika Tuhan suruh untuk pagi-pagi benar dia keluar dari rumahnya, langsung dia tidak melambat-lambat, langsung dia bertindak cepat. Nah, apakah kita menjadi pribadi yang seperti itu? Ketika Tuhan menegur kita, ketika Roh Kudus menyatakan bahwa ada kesalahan, apakah kita dengan cepat mengambil keputusan untuk memperbaikinya? Apakah kita dengan cepat untuk mengalahkan daging kita dan mengikuti keinginan roh? Dan yang kedua, arti kata bersegera ternyata menikmati. To enjoy, luar biasa. Ternyata berpegang pada firman Tuhan itu jangan jadikan beban saudara, tapi jadikan sebuah kenikmatan. Karena kita tahu apa yang kita lakukan, walaupun daging tidak merasa nikmat, tetapi Tuhan disenangkan dengan perbuatan kita. Sehingga hari ini mari kita lakukan kebenaran. Justru jangan mudah kecewa, mundur dari Tuhan, ya kan? Kemudian kita justru inginnya dihargai, dihormati. Tidak saudara, ya biarkan daging kehilangan kuasanya, tapi kuasa Tuhan yang semakin besar dalam kehidupan kita. Dan kata bersegera ternyata artinya be excited atau bersemangat. Saudara bayangkan, berpegang pada firman Tuhan dengan cara bertindak cepat, menikmatinya, bahkan bersemangat dalam melakukannya. Wow, ini luar biasa dahsyat saudara. Ketika kita mengampuni orang, kita bersemangat mengampuni. Ketika kita saudara memberi, seperti yang firman Tuhan katakan lebih baik memberi daripada menerima, kita bersemangat melakukannya. Ketika kita dalam keadaan-keadaan yang sulit, ada keputusan hidup yang sulit, mungkin kita melakukan kesalahan. Lalu firman Tuhan berkata apa? Bangkitlah, menjadi teranglah. Terangmu sudah datang. Dengan bersemangat kita mengikuti firman Tuhan dan kita meninggalkan keterpurukan, meninggalkan masa-masa sedih kita dan mulai bangkit ya mengikuti apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir saudara, prinsip berpegang pada firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 102 dikatakan, aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu sebab Engkaulah yang mengajar aku. Saudara, kalau Anda ingin berpegang teguh tetap kepada firman Tuhan, maka yang pertama, senantiasa, seterusnya, selama-lamanya kita berpegang pada firman Tuhan. Yang kedua apa saudara? Bersegera dan tidak melambat-lambat. Dan yang ketiga adalah tidak menyimpang dari yang Tuhan katakan kepada kita. Arti kata menyimpang atau not departed dalam bahasa Ibraninya sur, ya lucu saudara ya, sur. Dan kata tidak menyimpang itu artinya apa? Ya, tidak meninggalkan. Jadi saudara, kita sudah diajar oleh firman Tuhan. Bahkan beberapa dari kita sudah puluhan tahun mengikut Tuhan. Bahkan sudah baca firman Tuhan. Jangan sampai kesulitan hidup membuat kita meninggalkan firman Tuhan. Jangan sampai tekanan hidup membuat kita meninggalkan kebenaran Tuhan. Jangan sampai kenikmatan, kemudian apa yang disajikan oleh dunia kepada kita membuat kita meninggalkan kebenaran yang sudah diajarkan kepada kita. Dan kata depart, kata menyimpang ini juga artinya adalah apa? Mengesampingkan. Jadi kita jangan meninggalkan firman Tuhan, jangan juga mengesampingkan. Mengesampingkan itu artinya begini saudara, nanti sajalah. Mengesampingkan artinya apa? Ini kan bisnis, bukan gereja. Ini kan profesional, bukan spiritual. Ya, kita menganggap bahwa isi Alkitab tidak penting, tidak relevan. Nah, itu mengesampingkan saudara. Dan yang ketiga artinya apa? Menghindari. Jadi saudara, kata menyimpang itu bisa diartikan meninggalkan, mengesampingkan, atau menghindari. Saudara, jadi kalau Anda berkata bahwa saya ingin tetap berpegang pada kebenaran, maka kita tidak boleh meninggalkan, tidak boleh mengesampingkan, tidak boleh menghindari firman Tuhan. Kita perlu menerima firman itu dan menjadikan dalam kehidupan kita. Maka patok kehidupan kita, kerohanian kita akan tetap kokoh bersama dengan Tuhan. Jika saudara mau berpegang teguh pada firman Tuhan, maka 3 prinsip ini kita lakukan bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, pengajaran lewat pemuritan Stretch Your Tent ini.
supaya semakin membuat kehidupan kami tetap teguh di dalam firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jika Anda diberkati dan dikuatkan dengan pengajaran pemuritan Stretch Your Tent ini, silakan Anda bisa like dan Anda bisa subscribe untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Bahkan jika Anda ingin jadi berkat bagi orang lain, silakan Anda share kepada teman, saudara, dan keluarga Anda. Tuhan Yesus memberkati.